Bab 201, berhenti di semifinal. Di bawah panggung, Xia Heguang dan lainnya tampak tidak senang. Ditarik ke dalam tentara Tuhan adalah hasil yang paling tidak ingin mereka lihat. Meskipun kedua tim lainnya juga sangat kuat, setidaknya ada harapan untuk menang. Adapun tentara Tuhan, benar-benar tidak ada harapan. Tidak seperti Xia Heguang, Si Fang yang berada tidak jauh tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak setelah melihat hasil undian. Di antara tiga tim yang tersisa, asalkan tidak bertemu tim dewa, dia yakin bisa masuk final. Dia bahkan lebih gembira melihat bahwa distrik militer Jiangnan diubah menjadi distrik militer Beijing. Dia merasa senang saat membayangkan betapa jeleknya wajah Xia Heguang saat pasukan naga cepat dihajar pasukan dewa. Anjing tua Xia, kau akhirnya sampai pada hari ini. Si Fang melirik Xia Heguang yang memasang wajah muram tak jauh darinya, lalu tersenyum lebar hingga giginya terlihat. Sayangnya, Tuhan tidak berpihak pada daerah militer Jiangnan kita. Kita hanya bisa berhenti di 4 besar. Xia Heguang menghela napas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah reformasi sistem kompetisi tahun ini, bisa masuk semifinal sudah merupakan hasil yang sangat baik, hibur Xia Xiaoying. Kakek, adik, mengapa kalian begitu pesimis? Tidakkah kalian melihat betapa hebatnya penampilan kakak Xiaolong tadi? Mungkinkah tim kita benar-benar dapat mengalahkan pasukan dewa? Akan sangat menarik melihat kakak Xiaolong bertarung dengan Xiao Chen nanti. Xia Weiyu berkata dengan penuh semangat. Xia Tinghe juga berpikir begitu, tetapi dia tidak optimis pada Huang Xiaolong, melainkan Fang Yu. Setelah menyaksikan keterampilan Fang Yu dengan matanya sendiri, dia memiliki kepercayaan diri yang tidak dapat dijelaskan terhadap Fang Yu. Dia selalu merasa bahwa hasil pertarungan yang akan datang tidak akan terduga. Xia Heguang tersenyum dan tidak membantah kata-kata Xia Weiyu. Xia Weiyu tidak tahu banyak tentang dunia bela diri, pangkat dan peringkat militer, dan tentu saja tidak mengerti seberapa kuat Xiao Chen dan tentara Dewa Surgawi. Di mata Xia Weiyu, Huang Xiaolong mungkin sangat kuat. Namun kenyataannya, Huang Xiaolong bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan Xiao Chen. Kekuatan Xiao Chen telah lama melampaui tingkat super elit. Dia adalah raja para prajurit. Setelah pengundian, putaran kedua permainan akan segera dimulai. Pertandingan pertama adalah antara unit pedang perak distrik militer Huaibei dan unit bintang distrik militer pusat. Kedua tim tampil sangat kuat di babak pertama dan menyapu bersih lawan-lawannya dengan mudah. Di mata banyak orang, kedua kekuatan ini berimbang. Tentu saja, sebagian pasukan naga cepat terdiam. Usai memenangi tim dewa, wajah para anggota tim yang awalnya gembira dalam acara ini dalam kariernya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan diri Anda di depan banyak orang penting. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin bukan lawan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen pasti tidak akan turun ke lapangan secepat ini. Jika aku berhadapan dengan anak buahnya, aku pasti akan menang. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Fang Yu juga memperhatikan bahwa kelompok pemain ini takut bahkan sebelum pertempuran dimulai. Tetapi dia tidak peduli, dan bahkan tidak berpikir untuk mengatakan apapun untuk memotivasi mereka. Bagaimanapun, dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan kelompok pemain ini. Di atas panggung, kompetisi resmi dimulai. Sama seperti babak pertama, kedua kubu mengeluarkan kartu trufnya di permainan pertama. Pasukan pedang perak mengirim Wei Zhan, sementara pasukan bintang mengirim Gao Zhengqing. Saat peluit tanda dimulainya permainan dibunyikan, terdengar sorak-sorai yang luar biasa antusias di tempat kejadian. Star Force harus menang. Di tengah sorak-sorai yang nyaring, Gao Zhengqing bergegas menuju Wei Zhan. Menurutmu siapa yang akan menang? Pada saat ini, Xia Xiaoying tiba-tiba berjalan ke Fang Yu dan bertanya dengan lembut. Fang Yu melirik dua orang di lapangan dan menjawab, Wei Zhan akan menang. Wei Zhan dan Gao Zhengqing keduanya berada pada tahap akhir pembangunan pondasi. Namun, meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, aura kultivasi yang terpancar dari Wei Zhan jauh lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa Wei Zhan lebih kuat dari Gao Zhengqing. Xia Xiaoying mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, hanya menonton pertempuran di lapangan. Wei Zhan dan Gao Zhengqing sudah mulai bertarung. Keduanya telah mencapai puncak gerakan fisik dan keterampilan bertarung. Setiap pukulan dan tendangan sangat kuat, dan ledakan dapat terdengar di udara.
Pertarungan antara keduanya sungguh seru dan setiap benturan pasti menimbulkan sorak-sorai yang meriah. Namun seiring berjalannya waktu, gerakan Gao Zengqing mulai melambat. Jelas saja, setelah serangkaian serangan berintensitas tinggi dan menghindar, kekuatan fisiknya tidak dapat mengimbangi. Pada saat yang sama, darah mengalir dari dahinya dan sudut mulutnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera tidak mampu bertahan. Namun saat ini, Wei Zhan tidak terluka. Dia sangat menyadari bahwa Gao Zengqing telah mencapai batas kekuatannya, dan auranya meledak sepenuhnya. Ledakan, aura seorang master terpancar darinya, menggemparkan para penonton. Pertarungan ini tampaknya seimbang, tetapi sebenarnya, masih ada celah di antara keduanya. Gao Zengqing akan kalah, kata seorang marsal dengan tatapan terkejut di matanya. Benar saja, Gao Zengqing di lapangan menunjukkan senyum kecut di wajahnya setelah merasakan momentum amukan yang terpancar dari Wei Zhan. Kapten Wei, tampaknya Anda belum berusaha sebaik mungkin sebelumnya. Gao Zengqing mundur beberapa langkah dan berkata. Wei Zhan berkata tanpa ekspresi, apakah kamu ingin terus bertarung? Tatapan mata Gao Zengqing tampak ragu sejenak, namun segera menampakkan ekspresi tegas. Jika dia mengaku kalah sekarang, dia masih bisa memimpin tim untuk bersaing memperebutkan tempat ketiga nanti. Jika dia tidak mengakui kekalahan, dia mungkin akan terluka parah oleh Wei Zhan dan tidak akan pernah bisa tampil di panggung lagi. Secara rasional, ia harus mengakui kekalahan dan memimpin tim menuju akhir yang lebih baik. Namun Gao Zengqing tidak mau melakukannya. Sebagai seorang prajurit dan seorang pria, ia memiliki darahnya sendiri. Sekalipun dia bukan tandingan Wei Zhan, dia akan bertarung sampai saat terakhir. Di hadapan begitu banyak anggota tim dan begitu banyak koleganya di wilayah militer, dia tidak bisa mengakui kekalahan. Gao Zengqing meraung dan bergegas menuju Wei Zhan. Dia memusatkan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya ke tangan kanannya. Jika serangan ini gagal, aku akan mati. Kapten Gao, ayo. Sorak-sorai penonton pun mencapai klimaks. Menghadapi serangan kekuatan penuh Gao Zengqing, Wei Zhan tetap tenang. Dia mundur selangkah dan juga memusatkan energinya pada tangan kanannya. Dia bisa menghindari serangan itu, tetapi itu tidak perlu. Dia ingin mengalahkan lawannya dengan cara sekeras mungkin. Gao Zengqing bergegas menuju Wei Zhan dan meninjunya. Mata Wei Zhan tajam dan dia juga melayangkan pukulan. Dua tinju saling beradu di udara. Ledakan. Terdengar ledakan keras di panggung Long Wei. Sosok itu terlempar mundur dan jatuh ke tanah sejauh puluhan meter, dengan genangan darah mengalir dari tangan kanannya. Itu Gao Zengqing. Kapten Gao. Anggota pasukan bintang bergegas ke Long Wei Tai dan mengepung Gao Zengqing. Wei Zhan masih berdiri di sana dengan ekspresi tegas. Darah juga menetes dari buku-buku jari tangan kanannya. Di ronde pertama, pasukan pedang perak dari daerah militer Huaibei menang. Wasit mengumumkan dengan keras. Gao Zengqing dikalahkan. Terjadi keheningan di antara para penonton. Gao Zengqing diangkat oleh anggota tim dan perlahan berjalan turun. Pada saat ini, beberapa orang di antara penonton mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan pun semakin keras. Meskipun Gao Zengqing dikalahkan, setidaknya dia tidak mempermalukan daerah militer pusat mereka. Berjuang sampai saat terakhir. Bab 202 hancurkan. Marsekal Luo, bawahanmu sangat baik, sangat pemberani, dan pria sejati. Seorang jenderal berkata kepada Luo Siguang. Luo Siguang mengangguk, tetapi suasana hatinya sedang tidak baik. Gao Zengqing adalah pemuda paling berbakat di bawah komandonya dan memiliki masa depan cerah. Sekarang dia terluka parah, saya bertanya-tanya apakah itu akan memengaruhi masa depannya. Bahkan setelah Gao Zengqing terluka parah dan kalah, kompetisi harus tetap dilanjutkan. Wei Zhan juga mengalami cedera ringan dan tidak bermain di pertandingan kedua. Namun, kekuatan keseluruhan pasukan pedang perak daerah militer Huaibei pada awalnya lebih kuat daripada pasukan bintang daerah militer pusat. Pada ronde kedua dan ketiga, pasukan Silver Blade tidak menemui banyak perlawanan dan menang dengan mudah. 3 lawan 0 lagi. Sejak reformasi, tidak ada skor selain 3-0 dalam kompetisi ini. Luo tua, maafkan aku. Si Fang memandang Luo Siguang dan tertawa. Dia berkata demikian, tetapi dia tidak menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Luo Siguang merasa sangat sedih, tetapi bagaimanapun juga, dia kalah dalam permainan, jadi tidak ada yang perlu dikatakan.
Terlebih lagi, ini adalah karakter si Dapao. Tak seorang pun yang mengenalnya punya kesan baik tentangnya. Saya memang seperti itu. Saya tidak pernah membanggakan diri dan tidak pernah berbohong. Ketika saya mengatakan bahwa tujuan kami kali ini adalah memenangkan kejuaraan, itu berarti kami memang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Si Fang berkata kepada pelatih di sebelahnya dengan semangat tinggi. Pasukan di bawah komando beberapa marsal telah dikalahkan, dan pada titik ini mereka hanya bisa tertawa, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Setelah pertandingan antara daerah militer Huaibei dan daerah militer pusat berakhir, pertandingan berikutnya adalah antara daerah militer Jiangnan dan daerah militer Beijing. Setelah pertarungan sebelumnya antara Wei Zhan dan Gao Zhengqing, antusiasme para penonton telah tersulut. Ada lebih sedikit sorotan dalam pertandingan ini, tetapi Xiao Chen mungkin tampil di lapangan. Kebanyakan orang telah mendengar gelar Raja Prajurit, tetapi belum pernah melihat keahliannya secara langsung. Saya seharusnya punya kesempatan untuk melihatnya nanti, kan? Namun tak lama kemudian, pasukan dewa menurunkan para pemain yang turun ke lapangan pada babak pertama. Meng Jianghe, anggota tim Super Elite. Terdengar desahan dari para penonton. Sayangnya, Xiao Chen masih tidak mau bermain, jadi tidak ada yang menarik untuk ditonton dalam pertandingan ini. Sebenarnya itu hal yang wajar. Lawan kita adalah tim yang lemah seperti Swift Dragon Force. Xiao Chen tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Mengapa kamu terburu-buru? Saat pasukan dewa menghadapi pasukan pedang perak, Xiao Chen pasti akan berada di medan perang. Menunggu zona perang. Setelah melihat Meng Jianghe yang dikirim oleh tentara Dewa Surgawi, Fang Yu tahu bahwa tidak ada seorang pun di tim yang dapat menandinginya. Jadi, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Kapten Fang, Dao Tian, serahkan permainan pertama padaku. Pada saat ini, Huang Xiaolong menghampiri Fang Yu dan mengajukan diri. Huang Xiaolong sangat gembira saat melihat bahwa bukan Xiao Chen yang datang ke medan perang tentara Dewa Surgawi. Dia tahu bahwa kesempatan yang ditunggunya telah tiba. Hasil hari ini semuanya 3-0. Jika dia bisa turun ke lapangan dan merebut 1 poin dari pasukan Tuhan, itu pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua orang yang hadir. Kamu bukan tandingannya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Wajah Huang Xiaolong berubah dan dia berkata, Kapten, aku yakin aku punya kekuatan untuk mengalahkannya. Aku harap kau bisa memberiku kesempatan. Keyakinan tidak akan membantumu sama sekali. Jika kamu ingin mengalahkan Meng Jianghe, kamu harus berlatih keras setidaknya selama 1 atau 2 tahun. Fang Yu berkata dengan tenang. Xia Xiaoying berdiri di samping Fang Yu, memandang Huang Xiaolong. Perkataan Fang Yu sama sekali tidak bijaksana, yang mana membuat Huang Xiaolong merasa malu dan kesal. Kamu sengaja menekanku. Huang Xiaolong berkata sambil menggertakkan gigi, wajahnya muram. Setelah mendengar perkataan ini, tidak hanya Xia Xiaoying, tetapi juga sekelompok anggota tim di belakangnya mengubah ekspresi mereka. Ketika berperang, hal yang paling tabu adalah pertikaian internal. Sekarang saat dia hendak naik panggung, Huang Xiaolong mengucapkan kata-kata seperti itu secara terbuka. Untuk apa ini? Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, daerah militer Jiangnan mungkin akan menjadi lelucon besar. Wajah Xia Xiaoying langsung menjadi gelap dan dia hendak berbicara. Apakah menurutmu aku menekan kamu? Namun Fang Yu berbicara dengan nada tenang. Benar sekali. Kau hanya tidak ingin memberiku kesempatan untuk pamer. Huang Xiaolong mempertaruhkan nyawanya. Sudah berhari-hari dia merasa tertekan sekali. Motivasi yang membuatnya terus maju adalah kompetisi ini. Ia mengira, asal ia mampu bersinar dalam kompetisi, maka segala keluhan yang pernah dideritanya sebelumnya tidak akan berarti apa-apa. Tapi sekarang, Fang Yu sebenarnya tidak membiarkannya bermain. Kali ini, dia tidak tahan lagi. Huang Xiaolong melotot ke arah Fang Yu dengan mata merah. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, baiklah, jika kamu ingin naik ke panggung, silakan saja. Kapten Dao Tian, Xia Xiaoying tidak setuju dengan pendekatan Fang Yu yang berkompromi terhadap masalah tersebut dan menatap Fang Yu. Fang Yu mengabaikannya dan berkata kepada Huang Xiaolong, ayo, aku juga berharap kamu bisa mengalahkan lawan sehingga aku bisa menghemat energi. Tampaknya pengakuan paksaku efektif. Ekspresi Huang Xiaolong mereda dan dia melirik Xia Xiaoying. Lihat saja, aku jauh lebih kuat dari yang kamu kira.
Huang Xiaolong berbalik dan berjalan menuju panggung kekuatan naga. Kapten Dao Tian, karena menurutmu dia bukan tandingan Meng Jianghe, kamu seharusnya tidak membiarkannya bermain di lapangan. Xia Xiaoying berkata dengan marah setelah Huang Xiaolong naik ke panggung. Dia sangat percaya diri. Bagaimana jika saya salah? Tidak masalah. Biarkan dia menunjukkan kemampuannya. Fang Yu berkata dengan malas. Pasukan Dewa Surgawi mengirim Meng Jianghe. Dan pasukan naga cepat juga mengirim satu-satunya anggota elit mereka, Huang Xiaolong. Babak pertama cukup menarik. Ini adalah pertarungan antara dua prajurit super elit. Ini adalah satu-satunya ronde yang layak ditonton. Kelompok naga cepat mengeluarkan kartu truf mereka sejak awal. Dan di antara para dewa surgawi, ada 3 orang lagi yang lebih kuat dari Meng Jianghe. Ada banyak diskusi di antara para penonton. Huang Xiaolong berdiri di atas panggung, menatap Meng Jianghe dengan ekspresi tegas. Saudara Xiaolong, kamu harus terus bekerja keras. Wajah Xia Weiyu memerah karena kegembiraan dan dia mengepalkan tangannya. Ketika Xia Heguang melihat Huang Xiaolong naik panggung, ekspresinya sedikit berubah. Awalnya dia mengira Fang Yu akan naik panggung sendiri. Xia tua, dia pasti pemain terkuat di kelasmu, kan? Dia terlihat cukup bagus. Seorang jenderal berbalik dan bertanya. Nama pemain ini adalah Huang Xiaolong. Saya sudah bertemu dengannya 2 kali sebelumnya. Dia sangat hebat dan memiliki peluang untuk memenangkan permainan ini. Luo Xiguang melanjutkan. Xia Heguang tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Huang Xiaolong di lapangan, merasa gugup. Di sisi lain tim naga cepat, para anggota juga menatap Huang Xiaolong dengan gugup di atas panggung. Lawannya adalah anggota tentara dewa. Bisakah Huang Xiaolong mengalahkannya? Meng Jianghe, peringkat ke-17 dalam daftar militer, dengan pangkat letnan jenderal. Dia telah dianugerahi penghargaan prestasi kelas 1 2 kali dan penghargaan prestasi kelas 2. Xia Xiaoying menatap informasi di ponselnya dengan tatapan serius di matanya. Peringkat Meng Jianghe dalam daftar militer beberapa tingkat lebih tinggi daripada Huang Xiaolong. Mungkin tidak mudah bagi Huang Xiaolong untuk mengalahkan Meng Jianghe. Suasana tenang di pihak pasukan para dewa. Semua anggota tim menatap ke arah panggung dengan mata acuh tak acuh. Mereka bahkan tidak memikirkan menang atau kalah, mereka juga tidak perlu menyemangati rekan satu timnya. Karena tujuan lahirnya tim mereka adalah untuk menang. Dengan peluit, permainan resmi dimulai. Yang paling membuat Huang Xiaolong percaya diri adalah kemampuan bertarung jarak dekatnya, karena kemampuan bertarung yang ia latih adalah kemampuan unik palsunya, tinju keluarga Huang. Dia menyerbu ke Meng Jianghe dan menyerang dengan guntur. Pukulannya cepat dan luar biasa cepat. Tetapi yang tidak disangkanya ialah reaksi Meng Jianghe ternyata sama cepatnya, dan dia benar-benar melancarkan semua jurusnya. Meng Jianghe melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam pick and roll dan serangan balik. Hanya dalam beberapa detik saja, keduanya bertarung lebih dari selusin ronde. Setelah lebih dari selusin putaran, Meng Jianghe memiliki ekspresi kosong dan tatapan dingin. Namun, Huang Xiaolong menjadi semakin gugup saat pertarungan berlangsung. Sekarang dia merasakan nyeri pada kedua lengannya. Kekuatan Meng Jianghe jauh lebih kuat dari yang dia duga. Di bawah serangan cepat ini, setiap serangan masih mengandung kekuatan yang begitu kuat. Keyakinan Huang Xiaolong berangsur-angsur menghilang. Akibat perubahan mentalitasnya, muncul cacat pada postur tubuh Huang Xiaolong. Meng Jianghe memanfaatkan celah ini dan mengambil tindakan. Engah! Huang Xiaolong dipukul keras di perut, menyemburkan darah dan terlempar mundur. Terdengar seruan dari penonton. Tidak seorang pun menyangka bahwa pemenangnya akan ditentukan dalam waktu pertarungan kurang dari setengah menit. Keduanya jelas merupakan prajurit super elit, mengapa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar? Huang Xiaolong segera bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, Meng Jianghe bergegas ke arahnya. Huang Xiaolong bahkan tidak sempat bereaksi sebelum Meng Jianghe meninju wajahnya lagi. Ledakan! Huang Xiaolong terlempar lagi, jatuh dengan keras ke tanah, dan tidak dapat berdiri lagi. Penonton terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan meriah. Inilah kekuatan tentara Tuhan. Jadi kenapa kalau mereka berdua adalah prajurit super elit? Mereka masih bisa menghancurkanmu. Bab 203 Pertarungan. Para anggota Swift Dragon Corps tampak pucat.
Namun Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia telah memperingatkan Huang Xiaolong, namun Huang Xiaolong bersikeras pergi ke lapangan untuk dianiaya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Cari 2 orang untuk menggendongnya turun. Fang Yu berkata kepada anggota tim yang tertegun. Xia Xiaoying tampak sedikit jelek. Dia merasa bahwa Fang Yu seharusnya tidak membiarkan Huang Xiaolong bermain. Sekarang, Huang Xiaolong terluka parah dan tidak bisa bermain lagi, dan unit naga cepat juga kalah di permainan pertama, yang mana merupakan peluang terbaik mereka untuk menang. Setelah Huang Xiaolong dibawa keluar lapangan, wasit segera mengumumkan hasil pertandingan pertama. Hahaha, ini lucu sekali. Kupikir satu-satunya prajurit elit di unit naga cepat itu sangat kuat, tapi ternyata dia sangat rapuh. Jika aku adalah Swift Dragons, aku akan langsung menyerah. Apa gunanya bertarung? Jagoan tim itu langsung terbunuh. Hei, berhentilah menertawakan mereka. Siapapun yang bertemu dengan pasukan dewa akan mengalami nasib yang sama. Ada banyak diskusi di antara para penonton. Xiao Chen menatap Fang Yu di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Game kedua, saatnya naik panggung. Oke. Biarkan saya melihat apakah Anda cukup memenuhi syarat agar saya dapat mengambil tindakan secara pribadi. Pada saat ini, tentara dewa telah mengirimkan pemain untuk putaran kedua. Ada 3 anggota tim, selain Meng Jianghe yang bermain di pertandingan pertama, yang lainnya adalah wakil kapten He Hui, dan yang lainnya adalah Dong Liang. He Hui, seorang prajurit super elit, dengan pangkat letnan jenderal, telah memenangkan 6 penghargaan kelas 1, dan menempati peringkat ke-6 dalam daftar militer. Dong Liang, seorang prajurit super elit, dengan pangkat letnan jenderal, telah memenangkan 4 penghargaan kelas 1, dan menempati peringkat ke-9 dalam daftar militer. Kedua pemain ini jauh lebih kuat dari Meng Jianghe sekarang. Setelah membaca informasi mereka, Xia Xiaoying menatap Fang Yu dengan ekspresi serius. Dia ingin tahu bagaimana Fang Yu akan memilih pemain untuk bermain. Huang Xiaolong sekarang terluka parah dan tidak dapat bermain di lapangan. Pemain lainnya bahkan tidak berada pada level yang sama dengan tim lawan. Hanya 2 orang, ikuti aku. Pada saat ini, Fang Yu berbicara. Para anggota tim terdiam. Perkataan Fang Yu terdengar semudah pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Namun faktanya, mereka kini berada di medan perang untuk melawan 3 jenderal tentara dewa. Setelah melihat apa yang terjadi pada Huang Xiaolong, tidak seorang pun berani berdiri. Mereka sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri, dan mereka akan dipukuli seperti karung pasir oleh lawan mereka saat mereka memasuki lapangan. Melihat tidak ada seorang pun yang bersedia maju, Fang Yu secara acak memilih 2 anggota tim. Kalian berdua, ikuti aku ke panggung. Jangan pernah berpikir untuk menolak. Menolak sama saja dengan tidak mematuhi perintah. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju panggung. Kedua pemain yang dipanggil tampak pucat dan kakinya terasa lemas. Melihat ketiga anggota tim dewa yang sudah berdiri di atas panggung, mengenakan seragam putih perak, mereka hanya bisa merasakan jantung mereka berdebar-debar. Tetapi Fang Yu telah menyampaikan maksudnya, dan mereka tidak punya pilihan selain naik ke panggung. Jadi, di bawah tatapan simpatik rekan satu tim lainnya, kedua anggota tim itu berjalan ke panggung Longwei dengan gemetar. Xia Xiaoying tidak menyangka Fang Yu memilih orang begitu saja, dan wajahnya menjadi serius. Meskipun dia memiliki informasi Fang Yu di tangannya, Fang Yu selalu memberinya perasaan tidak dapat diprediksi. Jadi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan hanya bisa menunggu. Jangan malu-malu. Kamu tidak perlu berusaha keras nanti. Fang Yu merasa agak lucu melihat kedua anggota tim berjalan menuju tempat eksekusi. Kudengar pria jelek yang berdiri di tengah adalah kapten dari unit naga cepat. Namanya Dao Tian. Aku merasa aura kultivasinya hampir sama dengan milikku. Bisakah dia menjadi kapten? Siapa tahu. Anggap saja ini lelucon. Pasukan pedang perak melawan pasukan dewa akan menjadi sorotan. Orang-orang yang menonton perkelahian itu tidak menganggap serius Fang Yu dan 2 orang lainnya. Menurut mereka, setelah Huang Xiaolong dikalahkan dengan mudah, tidak ada yang menarik tentang permainan ini. Tidak diragukan lagi bahwa 3 orang dari Swift Dragon Corps di panggung akan dipukuli. Xia tua, jagoan timmu ada di lapangan. Aku harus melihatnya dengan saksama.
Si Fang memandang Xia Heguang yang tidak jauh dari sana, dengan senyum sinis di wajahnya, dan berkata dengan keras. Xia Heguang tampak serius dan mengabaikan si Fang. Beberapa jenderal lain juga melihat sosok Fang Yu di panggung Long Wei. Mereka semua ingin tahu kemampuan apa yang dimiliki prajurit bawaan yang dipilih Xia Heguang ini. Di panggung Long Wei, peluit berbunyi dan permainan dimulai. Ketiga anggota tentara dewa memiliki tatapan tajam di mata mereka, dan aura mereka meledak sepenuhnya. Aura ketiga tuan itu meledak pada saat yang sama, dan kekuatan itu cukup untuk membuat orang merasa tercekik. Kedua anggota tim yang berdiri di samping Fang Yu kakinya gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Tetapi pada saat ini, mereka merasakan angin sejuk lewat. Melihat lebih dekat, Fang Yu sudah bergegas keluar. Dalam sekejap, sosok Fang Yu muncul di depan Meng Jianghe. Aku tidak ingin membuang waktu, jadi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pamer. Maaf. Fang Yu berkata ringan, dan pada saat yang sama meninju Meng Jianghe. Wajah Meng Jianghe berubah, dan sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia harus mengulurkan tangan kanannya, mencoba memegang seluruh tubuh Fang Yu. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh tulang tangan kanan Meng Jianghe patah dan dia terlempar dengan cepat. Wakil Kapten He Hui yang berada di sampingnya adalah orang pertama yang tersadar. Dia meraung, memadatkan energi sejatinya di tangan kanannya, dan menyerang Fang Yu dari belakang. Fang Yu segera berbalik, mengangkat kaki kanannya, dan melesat maju. Kecepatan He Hui telah mencapai batasnya, tetapi Fang Yu masih lebih cepat darinya. Dia jelas menyerang terlebih dahulu, tetapi kaki kanan Fang Yu menendang perutnya lebih cepat lagi. Engah! He Hui memuntahkan seteguk besar darah dan terbang keluar seperti bola meriam. Dalam sekejap mata, dua rekan setimnya terbang keluar, dan Dong Liang yang tersisa bahkan belum bereaksi. Tetapi saat ini, Fang Yu sudah berdiri di depannya. Setelah kau turun, ingatlah untuk memanggil kaptenmu. Fang Yu tersenyum tipis dan menepukkan telapak tangan kanannya ke depan. Wajah Dong Liang menjadi pucat, dia menggertakkan giginya, dan mengumpulkan energi sejatinya di depan tubuhnya sebagai penghalang. Ledakan. Dengan suara keras, ki sejati yang digunakan Dong Liang untuk melindungi tubuhnya langsung hancur, dan dia terjatuh. Luaslah kepercayaan di mata mereka. Ini, apa yang terjadi? Apakah saya... Jangan tanya, aku sedang menatap panggung dan tidak melihatnya dengan jelas. Dao Tian ini, terlalu menakutkan. Ini, di kursi Mars mengundang Fang Yu dengan segala cara dan meskipun ada keraguan. Tetapi meskipun dia memiliki perkiraan mengenai si Fang, yang duduk lebih jauh, tidak bisa lagi tertawa dan ekspresinya kaku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang prajurit bawaan bisa begitu kuat. Pemenang ronde ini adalah Swift Dragon Force. Wasit mengumumkan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lalu sang wasit memandang ke arah tentara surgawi dan hendak berbicara. Tetapi saat ini, Xiao Chen sudah berjalan ke atas panggung. Kita bisa langsung memulai putaran ketiga. Xiao Chen menatap wasit dan berkata dengan nada dingin. Babak ketiga dimulai. Wajah wasit berubah dan dia mengumumkan dengan cepat, lalu berbalik dan berlari meninggalkan panggung Long Wei. Xiao Chen ada di atas panggung. Seruan penonton datang silih berganti dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Apakah prajurit Raja Xiao Chen akhirnya akan mengambil tindakan? Mereka telah menunggu begitu lama, menantikan momen ini. Dao Tian, aku sangat penasaran dengan rahasia apa yang kamu sembunyikan. Xiao Chen menatap Fang Yu dengan mata dingin dan bertanya. Bukankah kalimat ini kebalikannya? Aku tidak punya rahasia, tapi kamu punya banyak rahasia. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dari mana kamu mendapatkan warisan istana Xian? Wajah Fang Yu tiba-tiba berubah dingin dan dia bertanya dengan tatapan tajam. Merasakan niat membunuh Fang Yu, jantung Xiao Chen berdebar kencang. Dia benar-benar merasa takut. Jangan panik, kau pasti lebih kuat dari anak ini. Tenanglah dan kalahkan dia. Mengenai mengapa dia tahu tentang istana Xian, kita bisa mencari tahu nanti. Sebuah suara tua terdengar di telinga Xiao Chen. Ledakan. Xiao Chen menjadi tenang, dan momentum luar biasa meledak dari tubuhnya. Saya butuh lawan yang kuat untuk membantu saya menembus batas martial honor. Anda adalah target yang bagus. Xiao Chen adalah seorang pembunuh, mengulurkan tangan kanannya dan menebas ke depan.
Di udara, sebuah pisau besar yang terbentuk dari energi sejati yang terkondensasi muncul dan menebas langsung ke arah Fang Yu. Ledakan. Seluruh Long Wei Tai berguncang. Bab 204 Kekuatan Xiao Chen. Apa? Sebuah retakan besar muncul di platform kekuatan naga yang terbuat dari batu besi hitam, dan kerikil beterbangan di mana-mana. Para penonton yang ada di sana berteriak kaget dan mundur beberapa langkah karena takut terluka secara tidak sengaja. Apakah ini kekuatan Xiao Chen? Kekuatan satu serangan saja sangat mengerikan. Di panggung Long Wei, mata Xiao Chen dingin dan dia berbalik untuk melihat ke arah lain. Fang Yu berdiri sekitar 100 meter darinya. Xiao Chen menendang kakinya dengan keras, dan tubuhnya terangkat ke udara seperti seekor elang, terbang di udara. Di udara, Xiao Chen menamparkan telapak tangannya ke arah Fang Yu berada. Suatu kekuatan besar menekan Fang Yu. Bahkan para penonton di sana dapat merasakan tekanan udara di sekitar mereka tiba-tiba turun, dan mereka merasa tercekik. Kekuatan telapak tangan ini mungkin cukup untuk menghancurkan gunung. Ledakan. Tempat di mana Fang Yu berada tiba-tiba tenggelam beberapa inci. Jejak telapak tangan besar muncul di platform Long Wei yang awalnya datar. Di udara, Xiao Chen, mengenakan seragam tim putih perak, memiliki rambut hitam berkibar, mata tajam, dan semburan cahaya yang memancar dari tubuhnya. Dia tampak bagaikan prajurit dewa yang turun dari langit, penuh kekuatan. Adegan ini sungguh mengejutkan. Ya Tuhan! Para hadirin membuka mulut mereka, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, yang ada hanya keterkejutan di mata mereka. Saya selalu mendengar bahwa Raja Prajurit Xiao Chen sangat sakti, tetapi itu hanya apa yang saya dengar saja dan saya tidak tahu seberapa saktinya dia. Sekarang setelah mereka menyaksikan kekuatan Xiao Chen dengan mata kepala mereka sendiri, semua orang sepenuhnya yakin dengan gelar Raja Prajurit. Terlalu kuat. Tepat saat para penonton berseru kaget, Xiao Chen di udara mengerutkan kening. Pada saat ini, Fang Yu berdiri di tengah jejak telapak tangan. Kedua kakinya tertekan ke tanah, tetapi tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan itu. Tubuh fisik anak ini luar biasa. Kau bisa tahu dari fakta bahwa dia baru saja mengalahkan 3 rekan setimu. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Xiao Chen. Memangnya kenapa kalau tubuhnya begitu kuat? Aku bisa saja meledakkannya sampai berkeping-keping. Xiao Chen bertanya dengan tatapan dingin. Benar sekali. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, ia memiliki batasnya. Kau dapat menyerangnya sebanyak yang kau mau. Akan selalu ada saat di mana ia tidak dapat bertahan. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap serangan baliknya. Kamu sudah melihat seberapa cepat dia sebelumnya. Jika kau membiarkan anak ini mendekatimu, mengingat kekuatan fisiknya, kau mungkin akan mendapat masalah, kata lelaki tua itu. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan menghantamkan telapak tangannya lagi ke arah posisi Fang Yu. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya. Jejak telapak tangan di panggung Long Wei tenggelam lagi. Namun Fang Yu masih berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, tampaknya tidak terpengaruh oleh apapun. Akan tetapi, karena posisi tempatnya berdiri cekung, orang-orang yang hadir tidak dapat lagi melihat Fang Yu. Dao Tian itu hilang. Apakah dia sudah? Dia pasti hancur berkeping-keping. Bahkan arena yang terbuat dari batu besi hitam tidak dapat menahan telapak tangan Xiao Chen. Bukankah ini aturan kompetisi bahwa kamu tidak bisa membunuh lawanmu? Orang-orang di antara penonton berbicara dengan suara pelan. Di zona pertempuran yang menanti, tempat pasukan guntur berada, ada keheningan. Xia Xiaoying menatap Xiao Chen di udara dengan ekspresi serius dan tatapan mata yang rumit. Xiao Chen selalu menjadi idolanya, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Chen sesuai dengan harapannya sebelumnya. Tetapi sekarang, dia tidak bisa bersemangat sama sekali. Jauh di lubuk hatinya, dia masih berharap Fang Yu dapat mengalahkan Xiao Chen, meski harapannya tipis. Sementara itu, Xia Heguang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen sungguh sangat mengerikan. Lagi pula, Xiao Chen tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Ada aturan paling mendasar dalam kompetisi distrik militer, yaitu pihak yang bertikai tidak boleh saling membunuh. Tetapi serangan Xiao Chen yang bengis dan aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa ia ingin membunuh Fang Yu. Xia Heguang mengerutkan kening saat dia mengingat reaksi Fang Yu saat pertama kali melihat gambar Xiao Chen.
Apakah benar-benar ada kebencian antara Fang Yu dan Xiao Chen? Di udara, menatap Fang Yu yang masih berdiri di sana, pupil mata Xiao Chen sedikit menyusut. Tampaknya tingkat serangan ini benar-benar tidak berpengaruh pada Fang Yu. Kalau begitu, Xiao Chen menendang kakinya dan tubuhnya terus bangkit. Saat ia bangkit, ia melantunkan mantra dan membuka lengannya. Dalam sekejap, bola ki sejati seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan terkondensasi di depannya. Hanya dalam belasan detik, ratusan di antaranya mengembun. Dilihat dari kejauhan, energi sejati ini mengandung energi yang kuat bersinar seperti bintang. Teknik bintang terbang. Mata Xiao Chen dingin saat dia mengucapkan dua kata. Pada saat yang sama, dia mengayunkan lengannya ke depan. Ratusan kibulat emas di depannya terbang ke arah Fang Yu seperti meteor. Puluhan bayangan keemasan muncul di langit, tampak amat cemerlang. Dentuman, dentum, dentum. Beberapa detik kemudian, semua bintang terbang ini jatuh di posisi Fang Yu, menimbulkan ledakan dahsyat. Seluruh Long Wei Tai berguncang, puing-puing beterbangan dan asap serta debu mengepul. Xiao Chen berada di udara, menyipitkan matanya, menatap panggung kekuatan naga di bawah yang penuh dengan lubang. Dia masih bisa merasakan aura Fang Yu yang tidak melemah sedikit pun. Jelas, serangan ini masih tidak berpengaruh pada Fang Yu. Di dunia ini, ternyata ada kultivator dengan tubuh seperti itu. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Xiao Chen, nadanya terkejut. Saya ingat Anda pernah berkata bahwa dahulu kala di dunia kultivasi abadi, ada orang yang mencapai kesucian dalam daging, kata Xiao Chen. Itu hanya legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Memang ada yang aneh dengan anak ini. Jangan menahan diri lagi. Singkirkan dia secepatnya, kata orang tua itu. Aku mengerti, tapi tidak ada gunanya jika pertarungan berakhir terlalu cepat. Itu hanya untuk bersenang-senang. Xiao Chen berkata dengan ringan. Pada saat ini, di panggung Long Wei, Fang Yu berdiri di sebuah lubang yang baru saja diledakkan, dan mengulurkan tangan untuk menepuk-nepuk debu dari pakaiannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen di udara dengan tatapan agak dingin di matanya. Fang Yu mendorong kakinya keras dan melesat ke langit bagaikan bola meriam. Sesosok tubuh melesat keluar dari asap dan debu, menuju langsung ke arah Xiao Chen di udara. Ketika para penonton melihat adegan ini, wajah mereka berubah. Itu Dao Tian. Dao Tian belum mati. Xiao Chen di udara sedang berkomunikasi dengan lelaki tua di tubuhnya. Ketika dia merasakan napas mendekat, ekspresinya berubah sedikit. Dia menundukkan kepalanya, menatap Fang Yu yang berlari ke arahnya, dan tersenyum dingin. Turun. Xiao Chen menempelkan kedua telapak tangannya dan menekan ke bawah. Sebuah bola energi tembus pandang muncul di kehampaan, menekan seperti tembok. Menghadapi dinding udara ini, Fang Yu meninju dengan wajah tanpa ekspresi. Ledakan. Sebuah lubang besar langsung meledak di dinding yang terbentuk oleh energi yang terkondensasi. Dalam sekejap, Fang Yu melewati dinding udara dan tiba di depan Xiao Chen. Apa gunanya melayang di udara sepanjang waktu? Bukankah tujuan kompetisi distrik militermu adalah untuk bertukar keterampilan bertarung? Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Saat dia berbicara, tangan kanan Fang Yu tiba-tiba menghantam dada Xiao Chen. Wajah Xiao Chen sedikit berubah dan dia segera melangkah mundur. Suara mendesing. Tinju itu melayang di udara dan menimbulkan ledakan dahsyat. Gerakan Xiao Chen sangat cepat dan dia tidak terkena pukulan secara langsung. Meskipun demikian, dia masih merasakan suatu kekuatan besar datang ke arahnya. Ledakan. Dengan suara keras, Xiao Chen terkena pukulan keras dan terlempar mundur. Itu hanya pukulan, tapi sangat kuat. Sambil terbang mundur, Xiao Chen menatap Fang Yu dengan tatapan sedikit terkejut di matanya. Pada saat yang sama, suara aneh tiba-tiba datang dari punggungnya, dan sepasang sayap yang terkondensasi oleh energi sejati menyebar. Xiao Chen segera menenangkan tubuhnya dan mengepakkan sayap di punggungnya dengan lembut. Ini adalah sayap yang terbentuk dari kondensasi energi sejati. Seseorang berseru. Pelepasan ki sejati hanya dapat dikuasai oleh mereka yang berada di atas level Grandmaster. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kehormatan bela diri atau lebih tinggi yang dapat menggunakan ki sejati untuk berubah wujud menjadi objek. Dan untuk menjadi seperti Xiao Chen, menggunakan ki sejati untuk mengubah sayap guna meningkatkan kelincahan di udara memerlukan tingkat kultivasi yang sangat tinggi untuk dapat melakukannya.
Xiao Chen benar-benar monster. Usianya baru 26 tahun, tetapi dia sudah mencapai tingkatan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh kebanyakan prajurit seumur hidup mereka, kata Luo Xiguang dengan penuh emosi saat dia menatap Xiao Chen. Xiao Chen melebarkan sayapnya dan menatap Fang Yu yang tidak jauh, dengan cahaya dingin di matanya. Dao Tian, karena kamu sangat penasaran dengan istana Ziyan kami, maka aku akan menunjukkan kepadamu metode rahasia istana Ziyan. Xiao Chen berkata dengan suara dingin. Saat dia berbicara, gumpalan energi sejati berwarna ungu bangkit dari tubuh Xiao Chen dan melingkupinya. Api ungu, nyalakan. Xiao Chen mengucapkan beberapa patah kata, dan energi sejati berwarna ungu yang melilit tubuhnya langsung terbakar. Bab 205, hancurkan dengan satu pukulan. Gumpalan api ungu, seperti naga api, melingkar dan bergerak di sekitar tubuh Xiao Chen. Xiao Chen berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Teknik rahasia istana Ziyan merupakan jurus pembunuh terkuat yang dimilikinya. Api ungu ini tampak tidak berbeda dengan api lainnya, tetapi sebenarnya, api ini mengandung kekuatan penghancur yang paling mengerikan di dunia. Makhluk hidup apapun yang tersentuh sedikit saja dari api ungu itu, meski hanya percikan, akan langsung terkikis oleh kekuatan pemusnahan. Api ungu akan menggunakan kekuatan hidup makhluk hidup sebagai bahan bakar dan membakar dengan cepat hingga kekuatan hidup makhluk hidup tersebut habis terbakar. Melihat api ungu menyala di tubuh Xiao Chen, para penonton berseru lagi. Banyak dari mereka telah melihat rekaman Xiao Chen sedang menjalankan misi dan tahu bahwa ini adalah kartu truf Xiao Chen. Api ungu yang menyala ini dapat membakar tank berlapis baja paduan titanium menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang, Xiao Chen menghadapi Dao Tian dan benar-benar menggunakan trik ini. Apakah dia ingin membunuh Dao Tian? Ketika kedua pihak di lapangan menunjukkan niat membunuh, dalam keadaan normal, wasit harus keluar untuk menghentikannya. Namun, kedua orang di atas panggung terlalu kuat, dan wasit tidak berani mendekat, apalagi menghentikan mereka. Setelah melihat api ungu menyala di tubuh Xiao Chen, aura Fang Yu tiba-tiba meningkat. Pupil matanya bersinar merah, dan niat membunuh yang kuat meledak. Anda memang telah memperoleh warisan istana Ziyan. Fang Yu berkata, nadanya sedingin es. Kamu tampaknya penuh kebencian terhadap istana Ziyan. Xiao Chen tiba-tiba tersenyum, aku benar-benar penasaran, kamu sebenarnya apa? Kau akan segera tahu. Fang Yu berkata dengan dingin, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di depan Xiao Chen. Beraninya kau mendekatiku. Kalau begitu korbankan kekuatan hidupmu untukku. Xiao Chen tersenyum dingin dan mengarahkan telapak tangan kanannya ke depan. Api ungu yang mengelilingi tubuhnya segera menyerang Fang Yu. Ekspresi Fang Yu dingin, dan auranya tiba-tiba meledak. Ledakan. Suatu kekuatan dahsyat terpancar dari Fang Yu, dan gumpalan api ungu hampir tertiup angin. Xiao Chen yang berada dekat Fang Yu terlempar ke belakang karena kekuatan itu. Sayap di punggungnya mengepak liar, tetapi dia hampir tidak dapat menjaga tubuhnya tetap stabil. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya memiliki kultivasi seorang prajurit bawaan, bagaimana dia bisa melepaskan energi sejatinya? Wajah Xiao Chen sedikit berubah, dan dia merasa ngeri. Fang Yu tidak hanya mampu melepaskan energi sejatinya, tetapi energi sejatinya juga sangat kuat. Dia hampir mampu menghancurkan api ungu hanya dengan energi sebenarnya yang keluar dari tubuhnya. Xiao Chen belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Jangan panik, tetap fokus. Orang tua itu mengingatkan dengan keras. Saat Xiao Chen sadar, Fang Yu telah muncul di depannya lagi. Fang Yu dipenuhi dengan niat membunuh dan meninju kepala Xiao Chen. Wajah Xiao Chen berubah, dia menggertakkan giginya, dan menepukkan telapak tangannya dengan keras. Memanggil, cahaya keemasan menyala, dan sosok Xiao Chen muncul 100 meter jauhnya. Pukulan Fang Yu meleset. Ledakan. Namun beberapa ratus meter dari arah pukulannya, sebuah bukit hancur. Fang Yu berbalik, melihat ke arah Xiao Chen lagi, dan bergegas ke arahnya. Xiao Chen sudah sedikit panik saat ini, dan melantunkan beberapa mantra. Puluhan api ungu kembali menyala di tubuhnya. Tatapan matanya tajam dan dia mengangkat tangannya. Puluhan api ungu menyatu membentuk seekor naga api raksasa. Naga api yang dipadatkan oleh api pemusnahan. Dao Tian, mati. Xiao Chen meraung dan mengayunkan tangannya ke depan.
Seluruh naga api bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu saat ini sudah sangat dekat dengan Xiao Chen, dan tanpa menghindar, dia langsung ditenggelamkan oleh naga api itu. Secercah cahaya melintas di mata Xiao Chen. Kali ini, Fang Yu tidak dapat bertahan. Dao Tian ditelan oleh api itu. Ya ampun, api itu bahkan bisa membakar tank lapis baja menjadi abu. Xiao Chen benar-benar membunuh seseorang dalam kompetisi distrik militer. Ini terlalu kejam. Terjadi keributan di antara para penonton, dan sebagian besar orang memandang api ungu yang menyala di langit dengan ngeri. Meski mereka jauh, mereka masih bisa merasakan hembusan udara panas yang datang. Xia Xiaoying menatap api ungu di langit, wajahnya pucat. Dia telah melihat banyak video tentang Xiao Chen sebelumnya, jadi dia tentu tahu betapa mengerikannya api ungu ini. Fang Yu ditelan oleh bola api ungu yang sangat besar, dia dalam bahaya besar. Pada saat yang sama, Xia Xiaoying tidak menyangka bahwa itu hanya sebuah kompetisi, tetapi Xiao Chen benar-benar akan menggunakan jurus mematikan seperti itu untuk menghadapi Fang Yu. Di udara, Xiao Chen diam-diam menatap api ungu yang menyala di depannya, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jika kamu melakukan ini, bukankah kamu akan membunuhnya secara langsung? Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Xiao Chen. Jadi apa? Aku akan membunuhnya jika aku mau. Xiao Chen berkata dengan tenang. Perasaan krisis yang dibawa Fang Yu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Semenjak ia menerima warisan dari Istana Ziyan pada usia 8 tahun, ia telah mengalami kemajuan pesat, selalu melampaui rekan-rekannya dan tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Sanjungan, pujian dan penghormatan yang diterimanya selama bertahun-tahun telah membuatnya tidak dapat menoleransi provokasi sekecil apapun. Dan Dao Tian yang tiba-tiba muncul ini benar-benar bisa membuatnya merasa takut dan panik. Harus dihilangkan. Dia tidak akan mengizinkan orang seperti itu ada di Tiongkok. Jangan membunuhnya, setidaknya sampai kau mendapatkan metodenya untuk mengolah tubuh fisikmu. Jika tubuh fisikmu dapat diolah menjadi sekuat miliknya, itu akan sangat bermanfaat bagimu, kata orang tua itu. Apa gunanya latihan fisik? Bukankah Dao Tian ini terbakar menjadi abu oleh api unguku? Xiao Chen mencibir. Tepat saat keduanya tengah berbincang, aura yang amat mengerikan tiba-tiba meletus. Wajah Xiao Chen berubah dan dia melihat ke depan. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Bola api ungu itu tiba-tiba pecah. Fang Yu berdiri di udara, dengan ki merah muda memancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, lengan dan lehernya yang terekspos bersinar samar dengan cahaya keemasan. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah Xiao Chen berubah total. Dia tidak pernah dapat membayangkan bahwa setelah sepenuhnya ditelan oleh api ungu, Fang Yu ternyata tidak terluka. Api ungu mengandung kekuatan pemusnahan. Itu dapat menghancurkan semua kehidupan. Semua orang di Istana Ziyan pantas mati. Suara Fang Yu sangat dingin, datang dari jauh dan perlahan mendekat. Saat kata terakhir muncul, dia sudah berada di depan Xiao Chen. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan energi sejatinya, dan meninju dada Xiao Chen. Ledakan. Saat Fang Yu mengepalkan tinjunya, seluruh ruang tampak terdistorsi dan tekanan udara turun ke titik ekstrim. Aura teror yang menyesakkan terpancar dari tinju ini. Wajah Xiao Chen berubah drastis, dan dia menangkupkan kedua tangannya, mencoba menggunakan flash step lagi untuk menghindari pukulan itu. Namun, tangannya sudah tertutup, dan Shining Step mulai bekerja. Tetapi tinju Fang Yu mengenainya tepat pada 0,1 detik sebelum tubuhnya menjauh. Retakan. Saat tinju itu menyentuh dada Xiao Chen dengan jelas mendengar suara tulang remuk. Bukan hanya tulang dada, tetapi menyebar seperti reaksi berantai. Dari tulang dada, ke tulang rusuk, sampai ke tulang belakang. KKK, hanya dalam 2 detik, semua tulang di tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, dia terbang seperti bola meriam. Melihat pemandangan ini, suasana hening seketika. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga kebanyakan orang bahkan tidak bereaksi. Hanya beberapa detik yang lalu, Fang Yu jelas ditelan oleh naga api ungu besar. Namun beberapa detik kemudian, Xiao Chen pingsan. Situasinya berubah begitu cepat, sampai-sampai otak siapapun menjadi kosong. Ledakan. Xiao Chen menghantam tanah dengan keras ratusan meter jauhnya, menciptakan lubang besar. Dia terjatuh ke tanah, rasa sakit di tubuhnya hampir membuatnya pingsan.
Hampir semua tulang di tubuh hancur dalam sekejap. Xiao Chen bahkan tidak bisa menggerakkan lehernya. Dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan menatap langit. Yang ada di matanya hanyalah kesakitan dan ketakutan yang tak berujung. Baru 1 jam yang lalu, dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan berakhir seperti ini 1 jam kemudian. Dia adalah anak takdir, dia adalah senjata perang yang tajam, dia adalah raja prajurit Xiao Chen. Namun kini, semuanya telah hilang. Pukulan Fang Yu menghancurkan semua tulangnya dan membuatnya menjadi lumpuh. Mimpinya, ambisinya, semuanya berakhir. Siapa dia? Siapa dia? Selain penyesalan yang tak berujung, hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa ada orang-orang hebat seperti itu di dunia ini? Sebelum hari ini, dia pikir dia cukup kuat dan tidak mempunyai banyak saingan di Tiongkok. Namun kini, dia terbaring dalam lubang yang sangat besar, menderita sakit yang paling luar biasa di dunia.